Shalom, sahabat Klavos, sukacita yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dan pada saat ini secara bersama-sama kita akan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita semua berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ada lagi dalam channel YouTube Klavos Sukacita. Dan melalui media sosial ini, kami akan memakainya untuk memberitakan firman Tuhan. Pada saat ini, bagian firman Tuhan yang telah tersedia dan telah disiapkan akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Engkau yang adalah firman itu menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami, supaya firman ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Amin. Sahabat Klavos Sukacita yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 15, ayat yang pertama sampai ketiga. Akan saya baca bagi kita. Bagian ini ada di bawah judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kami? Mengapa tidak membasuh tangan sebelum makan?" Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Demikian firman Tuhan. Sahabat Klavos Sukacita yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah mengutamakan perintah Tuhan. Nah, dari seluruh bagian pembacaan ini sebenarnya ada 3 hal yang mau disampaikan. Yang pertama, ada ahli Taurat dan orang Farisi yang mau mencobai Yesus. Mereka sebenarnya bukan sekedar memprotes kepada Yesus bahwa murid-muridnya melanggar adat istiadat Yahudi, yaitu dalam hal mencuci tangan. Maksud dari ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah murid-murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, dalam hal mencuci tangan ini, menurut adat istiadat orang Yahudi, siapapun yang tidak mencuci tangan sebelum makan, maka sebenarnya makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah makanan yang najis, yang haram. Mengapa? Karena tangan tidak dicuci, karena kotor, dan karena tangan itu pernah menyentuh apapun yang dianggap najis, sehingga ketika dipakai untuk makan sebelum mencucinya, maka apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah najis. Nah, tetapi menyikapi ujian ini atau menyikapi cobaan yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus tidak menjawabnya secara langsung. Tapi Yesus menggunakan momen itu sebagai alat untuk mengingatkan mereka. Yang Yesus ingatkan adalah 2 hal. Yang pertama, seolah-olah mereka lebih mengutamakan adat istiadat atau kebiasaan. Dan yang kedua, di dalam menekankan kebiasaan hidup mereka itu, mereka melupakan hukum Taurat. Itu 2 hal. Nah, 2 hal yang dimaksudkan Yesus ini secara sederhana adalah seperti ini. Ketika kita membaca seluruh bagian pembacaan tadi, sebenarnya Matius 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, akan kita dapati di sana bahwa yang dimaksud Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi melanggar hukum Taurat demi adat istiadat adalah tidak menghormati orang tua. Ada kebiasaan dan ada hal-hal yang dilakukan dalam kebiasaan
ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah mereka seolah-olah lebih mengutamakan memberikan persembahan dan melupakan tanggung jawab mereka untuk memperhatikan orang tua mereka. Jadi kalau kita baca dalam seluruh bagian pembacaan itu akan kita dapati bahwa seolah-olah mereka berkata pada orang tua mereka, apa yang harus kami pakai untuk membantumu sudah kami pakai untuk Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Klavos Sukacita yang terkasih, Yesus menegur kebiasaan ini. Yesus mengingatkan orang Yahudi dan ahli Taurat bahwa hal yang mereka lakukan sebenarnya salah. Mereka melanggar hukum Taurat demi mempertahankan adat istiadat yang secara tidak langsung mengorbankan orang tua mereka. Nah, itulah yang terjadi dalam bagian pembacaan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Klavos Sukacita yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu apa yang mau kita ambil sebagai pelajaran di dalam sorotan tema mengutamakan perintah Tuhan dalam bagian pembacaan ini? 1. Bagian ini mau mengajarkan kita untuk yang namanya perintah Tuhan itu harus diutamakan, harus dilakukan apapun situasi yang dihadapi. Tidak boleh oleh karena alasan apapun perintah Tuhan itu dinomorduakan atau tidak dilaksanakan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang mau menjadi pelajaran bagi kita adalah biasanya banyak orang oleh karena keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan peribadahan, dia seolah-olah melupakan relasinya dengan orang lain. Dalam seluruh bagian pembacaan ini nyata di sana. Orang-orang Yahudi dan ahli Taurat seolah-olah lebih mengutamakan peribadahan ketimbang membantu orang tua, ketimbang melayani orang tua, ketimbang menghormati orang tua. Ini secara tidak langsung mau menegur kita semua. Jangan oleh karena aktivitas peribadahan kita yang padat, oleh karena kesibukan kita yang berkaitan dengan peribadahan itu lebih banyak, lalu seolah-olah melupakan pelayanan kasih kita kepada sesama. Inilah teguran yang kedua, pelajaran yang perlu kita ingat. Karena salah satu hukum yang diajarkan Yesus Kristus bagi kita adalah sebenarnya hukum kasih yang harus nampak dalam dua hal. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka wujudnya harus terlihat lewat kita mengasihi sesama. Nah, orang Yahudi dan ahli Taurat di dalam teguran Yesus kepada mereka menunjukkan situasi yang tidak seimbang. Mereka mengatakan di dalam tindakan mereka mengasihi Tuhan. Tapi ketika tidak mengasihi orang tua dan ketika mengatakan bahwa apa yang yang harus kami lakukan untukmu sudah kami lakukan kepada Tuhan, seolah-olah sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka menghormati Tuhan, tapi tidak menunjukkannya lewat mengasihi sesama. Hal yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita diingatkan lagi untuk mengasihi orang tua. Bukankah itu adalah salah satu hukum Taurat? Mengasihi orang tua. Kasihilah orang tua. Karena di dalam hukum Taurat, mengasihi orang tua itu berdampak langsung kepada masa depan dan kesuksesan. Sehingga siapapun kita yang mampu menyaksikan channel YouTube Klavos Sukacita ini, kita diingatkan untuk hal yang ketiga ini. Menghormati orang tua, mengasihi orang tua, melayani mereka dengan kasih, itu hal yang penting. Dan ketika kita melakukannya sesungguhnya kita sudah melakukan hukum Taurat. Ingat, sebagai apapun kita, siapapun yang tua di sekitar kita patut kita hargai. Siapapun yang dewasa di sekitar kita patut kita beri hormat. Karena dengan begitu kita telah melaksanakan perintah Tuhan. Dan kalau kita melaksanakan tiga hal yang tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa kita mengutamakan perintah Tuhan
ketimbang kepentingan-kepentingan yang lain. Dengan begitu kita mampu menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kepada banyak orang bahwa inilah yang harus menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita buat, kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Inilah firman Tuhan bagi kita. Semoga Tuhan yang adalah firman itu sendiri mampu membuat kita memahami firman ini dan Roh-Nya menopang kita untuk kita mampu mewujud nyatakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, telah kami dengar firman-Mu. Hamba-Mu ini telah selesai berkata-kata, namun dalam segala keterbatasan. Kami mohon Engkau yang adalah firman itu, menolong kami terus bekerja dalam hidup kami, supaya firman ini dapat kami pahami dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu ini juga berdoa secara khusus untuk channel YouTube Klave Sukacita. Biarlah saluran media sosial ini mampu menjadi alat Tuhan untuk membagi damai sejahtera dan sukacita Tuhan bagi banyak orang. Tuhan memberkati mereka yang mengurus channel YouTube ini. Tuhan memberkati segala usaha mereka. Biarlah channel YouTube ini selalu menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk siapapun yang mampu menyaksikan channel YouTube ini di mana saja, kehidupan mereka pada saat ini, apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka cita-citakan, biarlah Tuhan sertai dan berkati. Mampukanlah kami menjadi saluran berkat, supaya melalui apapun yang kami buat, nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, dengar dan jawablah seturut dengan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati.